Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fihi wa dunya wal akhirah, ala hadhihi dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawaina. Thumma ila qawlatin Nabi Mustafa Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Thumma ila qawlatin Nabi al-anbiya wal mursalin wa sahabati wal tabi'in wal ulama al-'amilin wal musannifin wa وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-babul khamis wal ishrun fi fadilatin nikah. Ya, niku nggih. Leres sadar. Iki poso-poso bahas fadilah nikah. Al-babul khamis wal ishrun utawi bab kang kaping 5 utawi bab yang nomor 5 wal ishrun dan 20, bab yang ke-25 iku fi fadilatin nikah ing dalem menjelaskan fadilah atau keutamaannya nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh berkata sapa an-nabiyyu Nabi alaihi salatu wassalamu, at-tazwiju utawi nikah, tazwij di sini bermakna an-nikah. Walaupun az-zawaj dengan an-nikah, kalau az-zawaj itu makna asalnya keberpasangan, kalau an-nikah makna asalnya kebersatuan. Az-zawaj itu lebih umum, kalau an-nikah itu manusia yang kemudian diikat dengan ikatan pernikahan, yang ikatan itu disifati dengan mitsaqon ghalidho. Jadi kalau az-zawaj itu pasangan, semuanya berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi kalau binatang ya berpasangan, maka kemudian kawin. Kalau orang kawinnya berpasangan itu kemudian dilegalkan dengan an-nikah. Yang nikah itu ada syaratnya, ada rukunnya dan seterusnya kan begitu. At-tazwiju utawi pernikahan iku barokatun. Barokatun itu di situ insya Allah itu menjadi sumber dari keberkahan dalam hidup. Makanya orang nikah itu kan doanya Rasulullah kan singkat, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak itu doa keberkahan. Lak itu itu memang dhamirnya satu, yang laki-laki. Tapi keberkahan itu akan merembet kepada keluarganya, kepada istrinya. Lak itu dalam kondisi kecukupan, dalam kondisi terfasilitasi, itu tetap barokah. Pas duwe akeh, pas gak pusing, itu lak. Tapi kehidupan rumah tangga itu kan tidak selamanya lancar. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji hal lain. Ada yang sakjane gak ono ujian tapi dia kemudian mencari-cari masalah sendiri, sehingga jadilah ujian dalam kehidupan rumah tangga. Nah, makanya umpama diuji
yang kita tidak bisa memilih. Ada orang sudah nikah, berkeluarga, diuji dari faktor ekonomi, maka tetap barokah, itu namanya wa barokah alaik. Jadi sampai gak duwe pun tetap barokah. Berarti apa kalau barokah? Berarti masih dia berproses ziyadatul khair, tambah dekat dengan Allah. Jadi kebaikannya itu semakin dekat dengan Allah dalam segala hal. Lalu wa jama'a bainakuma fi khair, mudah-mudahan Allah mengumpulkan di antara kalian berdua suami istri itu dalam kebaikan. At-tazwiju iku barokatun wal waladu iku rahmatun, dan anak iku rahmatun, dadi kasih sayang, dadi rahmat. Jadi anak itu memang rahmat. Rahmat. Tidak semua orang yang menikah itu lalu ujuk-ujuk mesti punya anak. Ada yang diuji tidak punya anak, ada yang diuji sekian tahun nunggu lama begitu. Dan itu misteri itu, tidak ada yang tahu. Ya. Tapi tetap barokah. Kan duwe anak ya barokah, duwe anak ya barokah. Jangan sampai anak itu menjadi laknah, menjadi fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini harus diwaspadai. Nanti tipe anak itu macam-macam. Quran menggambarkan ada anak itu yang hanya menjadi perhiasan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi perhiasan dibangga-banggakan di dunia, tapi di akhirat tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap orang tuanya. Ada anak itu yang justru menjadi ujian yang sangat berat bagi orang tuanya. Kan begitu? Ada anak itu yang di dunia biasa-biasa, tapi nanti support di akhirat luar biasa. Itulah yang kemudian disebutkan wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Gitu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Fa akrimu auladakum, fa akrimu, mongko mulyakanlah auladakum ing anak-anak kalian. Memuliakan itu tidak harus menuruti semuanya. Sampai jadi anak lalu kemudian bilang ke orang tuanya, Pak, saya tadi sore ngaji, ada hadis fa akrimu auladakum, kiriman saya uang sekian. Lungguh disi. Bentuk ikram itu tidak harus menuruti semua hal yang menjadi keinginannya, yang bukan kebutuhan. Makanya Rasulullah sudah menggariskan, atau dari sahabatnya, atar sahabatnya, saya lupa itu ya. Jadikanlah anakmu itu sampai usia sekian itu koyok raja. Memang masih kecil dilatih, tapi sambil dilatih. Nanti usia sekian sampai sekian ada lagi. Jadi rojo terus keterusan dilatih ini bahaya. Dia tidak bisa mandiri. Sehingga ngapa-ngapain itu maunya mager, maunya semua sudah tersedia di depan. Kayak tadi ya, ngaji belum mulai, kurmanya sudah ada di sini. Padahal kehidupan kan tidak bisa begitu. Jadi kita pak anak ngaji nih ini, tapi kurmanya wis siap, masih durung maghrib, durung wayah buka. Apa dalam kehidupan bisa seperti itu? Tidak bisa. Jadi harus ada kemandirian, dan itu proses, termasuk rasa tanggung jawab. Makanya 7 tahun tuh diperintah sholat, termasuk ibadah yang lain itu dikiaskan, kata ulama, dikiaskan dengan perintah sholat, termasuk puasa. Itu kalau anak tidak dilatih, bapak wis gak usah sembahyang, boleh wayai sholat tak sholat dewi ya. Nanti wayai poso tak poso dewi. Ini yang berat nanti dia, karena karakternya tidak terbentuk sejak kecil. Ya walaupun mereka itu belum mukallaf, tapi kan dilatih gitu loh. Ya sesekali poso nyambung, ya enggak apa-apa. Tapi sampean aja melo-melo. Iku poso nyambung, aku tak melok nyambung bisa. Ya, kita kan sudah bukan dewasa lagi, bukan anak-anak lagi. Sampean sudah sudah mau kalau sudah kena beban taklif. Fa inna karamatal aulad iku ibadatun. Mongko sak temene memuliakan anak iku ibadatun, termasuk ibadah. Nyekolah anak, ya itu termasuk bagian dari ibadah. Dawuhnya Gus Baha itu loh, simpel kan. Jadi orang tua itu ke anak itu, selama itu memang kebutuhan, ya, yang memang betul-betul butuh untuk pendidikannya, itu sampai niatif bismillah itu ibadah. Kenapa? Karena nanti yang meneruskan untuk estafet yang memegang kalimat tauhid itu adalah anak. Makanya bersyukur yang sudah dikaruniai anak, yang sudah menikah terus punya anak. Kalau yang belum menikah ya jangan. Anak bukan lagi menjadi rahmat nanti kalau belum menikah.
Padahal anaknya tidak salah apa-apa, gara-gara orang tuanya anaknya jadi korban. Makanya sama hati-hati. Kehidupan dunia itu harus selalu hati-hati. Makanya takwa itu kan begitu, kata Sayyidina Umar. Takwa itu gimana Sayyidina Umar? Wong melaku banyak di tanah atau di sebuah tempat yang di situ banyak duri yang kita tidak tahu durinya di mana. Itu mesti hati-hati. Sampai kalau di rumah saja ya, habis mecahkan piring, belum disapu, tidak mungkin sampean langsung jalan jelek enek sampean. Tapi mesti hati-hati. Kata ibu sampean mungkin begini, jalan kono durung disapu. Wong disapu aja masih ada apa? Kaca beleng kecil itu kan. Itu kita kalau jalan muinggir, hati-hati. Tetap jalan tapi hati. Di dunia itu begitu. Itu bagian dari takwa. Saya itu tidak ingin cerita karena materinya banyak, tapi mau tidak mau juga harus cerita, gimana ya? Wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah dawuh, an-nikahu sunnati, an-nikahu utawi nikah iku sunnati, sunnahku. Tapi sembarang itu ya kayak wayahe, lek durung wayahe jangan dipaksakan. Anugerah nikmat Allah kalau datang belum tepat timingnya itu bisa menjadi petaka. Orang itu ngantuk, itu nikmat kalau sudah waktunya istirahat, waktunya tidur. Sampai jam 12 malam, kok tidak datang rasa ngantuk, tidak bisa tidur, gelebak itu susah ya. Tapi kalau sudah tepat waktunya tidur, memang waktunya tidur, istirahat, enak, nikmat itu. Tapi ngantuk itu kalau datang ketika nyopir, sampai nyopir mobil, nyetir sepeda motor, kok ngantuk, bahaya. Ya. Anak SD usia 5 tahun baca hadis ini, an-nikahu sunnati faman radiba an sunnati falaisa minni. Bilang ke orang tuanya, "Bu, saya mau nikah." Sampai menuju ke sini itu prosesnya panjang, termasuk ada pendewasaan secara psikologis. Makanya di Indonesia itu hukum positif mengatakan usia minimal pernikahan bagi perempuan berapa tahun? Bagi laki-laki, nah itu terkait kematangan psikologisnya. Karena kalau dipaksakan pernikahan dini, nah, lengkapnya pernikahan diniyatul mukarram. Ngapu terus aku ya. Pernikahan ini belum siap, ini dulu nangis, sudahlah. Ternyata nikah tuh begini, nggak sesuai dengan ekspektasi. Pulangkan aku pada orang tua, belum malah ngono. Akhirnya terjadi banyak perceraian karena tidak siap secara psikologis. Atau ada orang, mohon maaf, muda-mudi keberangas, tahu keberangas ya? Keberangas itu durung wayahe tapi wis ngewetek ae. Ilmunya belum cukup. Naudzubillah, kemudian terjadilah zina, hamil, akhirnya terpaksa dinikahkan, terpaksa. Ini biasanya bangunannya rapuh. Biasanya tidak lama, akhirnya setelah nikah beneran, anaknya lahir atau sebelum lahir bahkan cerai. Padahal di agama itu nikah itu tujuannya tidak seperti itu. Jadi harus dipersiapkan sejak dini. Jadi dipersiapkan sejak dini, sejak Sofia dan seterusnya. Malah persiapannya dari sini berarti. Itu namanya persiapan sejak dini. Yang benar. An-nikahu sunnati, faman maka utawi barang siapa iku roghibaan, roghibah tidak seneng atau membenci an sunnati terhadap sunnahku, falaisa minni. Falaisa minni maka tidak termasuk sopeman iku minni dariku, artinya dari golonganku. Artinya kalau ada orang yang sampai benci, sudah saya tidak mau menikah. Para ulama-ulama yang mengambil jalan hidup yang tidak menikah itu bukan karena roghibaan, harus dipahami ya. Tidak mesti orang yang tidak menikah itu kemudian karena roghibaan. Faktornya banyak. Ada orang menikah ya karena memang belum dipertemukan dengan jodohnya. Ini nanti biasanya mbak-mbak itu ada yang diuji kayak begini, usia 25, bahkan kalau menjelang 30 itu di kampung itu mesti pertanyaan yang sering, lah kapan? Padahal soal jodoh itu di luar wewenang kita. Kadang sudah penjajakan, supaya yo gak situ. Kan begitu. Kau boleh tutup di tiba oleh tonggo dewe endingnya. Ngerti ngono ket biyen kan gitu. Tapi tidak bisa itu, nggak bisa dinurul itu, dinarol itu, nalar. Itu di luar nurul itu. Jadi begitu. Nah, tutup di kemana? Saya tadi mau cerita apa ya selalu. Tutup nasi kok cerita nih.
Qala alaihi salam. Nah ini lanjutannya. Al-harairu salahul bait wal ima'u fasadul bait. Ini kalau literal, tekstual maknanya begini. Al-harairu utawi wong-wong wedok yang merdeka. Jadi orang-orang perempuan yang merdeka, yang bukan budak, iku salahul bait, memperbagus rumah. Jadi di rumah tangga, di rumah itu orang-orang merdeka itu salahul bait. Wal ima'u utawi budak-budak iku fasadul bait, merusak tatanan rumah, merusak rumah. Kalau ini difahami secara lebih luas, al-harair itu perempuan-perempuan yang dia ini sudah merdeka dengan dirinya. Contoh, secara keilmuan sudah selesai. Berarti dia tidak sedang menjadi budak dari kebodohan. Berarti sudah selesai. Orang yang begini ini yang nanti bisa menjadi betul-betul rabbatul bait. Ya. Jadi ini perempuan-perempuan ini. Karena perempuan ini kan memang secara fitrah itu memang di rumah. Tapi kalau kemudian ada tuntutan lebih, dia harus bekerja, ya monggo. Tapi sekarang dunia zaman ini itu banyak perempuan-perempuan yang meninggalkan tugas pokoknya, kemudian dia lebih memilih di luar, sehingga ini yang jadi korban nanti adalah anak-anaknya. Padahal peran ibu itu luar biasa. Peran bapak mencari nafkah karena kewajiban nafkah, tetapi bukan berarti bapak lepas dari tanggung jawab urusan rumah tangga. Ini yang sering salah dipahami oleh para kaum laki-laki. Kadang-kadang bapak itu karpe dhewe, coba lo dilatih ini. Dia tidak mau nyandak sama sekali, kan kasihan istrinya. Padahal nyari istri itu nyari partner. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan berarti sak karepe dhewe. Ini bukan nyari pembantu rumah tangga kan begitu. Maka istri perlu dibantu. Karena pendidikan anak itu sejatinya kewajiban orang tua, dan yang paling bertanggung jawab adalah bapak. Tapi perannya memang yang paling dekat ibu. Makanya kalau ibunya itu sudah beres, sudah selesai dengan urusan dirinya, insya Allah selesai. Ibu itu akan baik mengasuh anak kalau dia kebutuhan batinnya, ruhaninya itu terpenuhi, tercukupi dari suaminya. Amin cek. Ono wong tua ibu nih, ngamukan nang anake, padahal gak waya diamuk kok diamuk. Tidak proporsional, tapi kalau ketegasan wajib, tapi dengan cara-cara yang baik. Kalau tidak proporsional itu biasanya tidak beres dari bapaknya. Suaminya memperlakukan istrinya tidak benar, tidak beres, akhirnya pelampiasan ke suaminya tidak berani karena mungkin ada keterbatasan secara fisik dan lain sebagainya. Wah, ini pelampiasan nang anaknya. Kalau anakmu itu loh, oh no. Padahal anaknya bareng, mau kok iso gawe dhewe? Anakmu loh, anakmu pisan, anak tonggomu loh, repot lah kan. Begitu ya. Jadi ini harus dipersiapkan. Sampai persiapkan dari sekarang. Ilmunya, bukan saya sudah siap. Karena apa? Modalnya apa? Modalnya adalah cinta. Loh, gak cukup. Cinta kalau jarek nom-nom ae jarene cinta. Nanti kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, ini harus bisa membangun visi sejak awal itu. Karena manusia itu bedanya dengan binatang di situ. Kalau binatang itu az-zawaj, perkawinan itu hanya untuk pelampiasan kebutuhan biologis. Tapi bagi manusia harus punya visi bersama, yang ini harus sejalan. Begitu. Muaranya apa? Ya menuju pada ridho Allah. Kan begitu. Maka kalau bangunan pernikahan dimulai dari, mohon maaf sekali lagi, umpama dimulai dari dosa zina, ini biasanya visinya tidak kuat. Makanya hati-hati. Saya sering cerita, maksud di PTQ dulu malah saya ceritakan kan, kenapa anak bayi yang masih dalam kandungan ketika ditiupkan ruh itu dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam. Kalau orang-orang di desa itu ditanya begitu, jawabannya simpel. Lek wedok cek ayu koyok Maryam, nek lanang cek koyok ayu ganteng koyok Yusuf. Padahal sakjane ganteng dan ayu itu harus dipahami, iki ganteng secara batin, secara ruhani, akhlaknya baik. Sampai lihat dua surat itu, rotok cepet ceritanya ini. Karena dikejar waktu. Dua surat itu sama-sama kisahnya pernah digoda urusan hawa nafsu dengan lawan jenis. Nabi Yusuf, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Apa jawaban Yusuf? Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Selamat Yusuf. Maryam, Jibril datang
Basyaron sawiyah, menyerupai seorang laki-laki yang sempurna, yang kokoh, yang ganteng, yang keren lah pokoknya. Di kamarnya Maryam tidak ada siapapun. Apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung ya begitu pada Allah Ar-Rahman dari godaanmu kalau engkau adalah orang yang bertakwa. Berarti apa pesannya? Dua-duanya mampu menahan diri dan menjaga diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenis karena belum sah sebagai suami istri. Wes. Nanti jadi suami istri tetap godaan itu muncul. Makanya sekarang banyak, lu sudah menikah tapi kok sama yang lain. Terjadilah perselingkuhan. Jadi itu selama orang masih hidup itu godaan-godaan itu akan terus ada. Karena disitulah nanti akan kita itu diuji oleh Allah dan nanti kita mendapatkan balasannya di akhirat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sing hati-hati, coba awake. Makanya cari lingkungan. Saya sering pesan di kelas taklim saya, golek lingkungan yang sehat. Sampean yang masih mahasantri semester 1 2 ya. Nanti semester 3 cari lingkungan yang baik. Kalau sampean lingkungannya baik, itu sudah salah satu ikhtiar untuk menjaga diri. Karena kalau sampean tinggal di kosan, di kontrakan, setiap malam ada temannya yang dijemput sama pacarnya, itu hawa nafsu sampean akan berbisik. Aduh, kayaknya asik deh kayak gitu. Aku kapan ya? Tapi kalau di pondok, sampean tidak melihat seperti itu. Bendina sedang dilihat tak ilmu ngaji kan begitu. Sehingga sampean bisa fokus. Mau berangkat kuliah, waduh, arah-arahnya gak karu-karuan. Itu banyak teman-teman gitu. Itu jangan begitu, dikira begitu itu enak. Itu sorong. Karena jelas. Nabi Yusuf mengatakan dan diwadakan dalam Al-Quran, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang sampai pernah zina itu tidak pernah dia akan beruntung. Itu orang zalim. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau nanti ada hadis nanti tidak tahu di mana ini, bahwa pernikahan itu adalah kunci rizki, kunci pembuka rizki. Bagaimana coba analogikan kalau kunci itu sudah dipakai bukan pada tempatnya, itu akan merusak rizki. Kan begitu. Karena kuncinya sudah rusak. Makanya sing hati-hati. Kita lanjutkan. Ini semangat karena bab nikah. Sehingga nanti setelah ngaji ini kita pulang sambil kita punya slogan penyakit rabies, bukan penyakit ya, virus rabies. Tahu rabies? Rabi, yes. Wah, itu rabies. Tapi disiapkan dulu ilmunya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang masih diperbudak oleh banyak hal, termasuk ilmunya belum selesai, ini nanti merusak tatanan di rumah. Tapi kalau sudah beres, apalagi para mbak-mbak, para ibu-ibu, itu akan kondisi rumah akan menjadi baik. Di rumah itu cahayanya tuh ibu. Sampai nggak percaya, sampai mulai yang masih ada orang tuanya lengkap. Kalau ibu itu sudah tidur malam hari, entah karena sakit, entah karena istirahat duluan atau tidur duluan, iku omahe koyo sepi ngono. Sepi. Terus gak enak rasanya. Nek bapak sudah tidur duluan tidak masalah, bapak monggo silakan tidur. Jadi bagi ibu-ibu ya, tapi kalian juga begitu. Artinya jadi ibu nanti juga jangan semuanya dikerjakan, harus ada pembagian peran. Dan peran itu tidak harus saklek. Yang penting saling memahami, saling mengerti, saling berbagi peran. Itu insya Allah rumah tangga akan bahagia, akan barokah terus. Wa qala alaihi salatu wassalam man arada an yalqallahu tahiran mutahharan. Man arada, barang siapa yang ingin an yalqa, ingin sowan atau menemui atau bertemu sapa man Allah ing Allah, tahiran hale suci, mutahharan dan disucikan. Jadi menjadi orang yang suci dan disucikan. Dirinya suci dan disucikan, termasuk tidak pernah berbuat dosa-dosa besar. Nah, dosa kecil juga sudah disucikan, diampuni oleh Allah. Falyatazawwaj al-haraira, lanjutannya ini. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikahi sapa man al-haraira ing harair tadi itu. Perempuan-perempuan yang merdeka. Merdeka secara zahir, bukan budak. Yang kedua, merdeka secara batin, artinya apa? Dia sudah perangkat ilmunya sudah cukup. Agamanya sudah bagus. Makanya perintahnya Rasulullah itu tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu biasanya itu dinikahi karena 4 hal. Jadi laki-laki ya termasuk ini bisa sebaliknya. Itu karena 4 hal. Ini yang sering di masyarakat.
Ada yang karena hartanya, ada yang karena kecantikannya, fisiknya, ada yang karena keturunannya, faktor nasab ke atas, dihasabiah. Tapi perintahnya apa? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Suruh milih yang agamanya yang baik. Karena ini nanti yang bisa menjaga. Ketika ditinggal, dia tidak khianat. Dan seterusnya, karena agama. Yang laki-laki mbak juga begitu. Ganteng soge ku bonus. Ya, yang penting agamanya. Sampai timbang ganteng soge tapi kemudian sampai dicampakkan, lalu kemudian dijadikan yang ketiga, keempat. Wah, ini kan ngenes itu. Ya kalau kemudian masih mau nafkahi lah, kalau enggak lah repot. Jadi soal urusan, makanya disebut oleh Allah mitsaqan ghalidha, itu tanggung jawabnya berat bagi seorang suami ketika sudah mengambil perjanjian dengan para wali dari para perempuan yang kemudian dia nikahi itu. Wa qala alaihi salatu wassalam iltamisur rizqa bin nikahi. Iltamisu carilah, peganglah dengan kuat, carilah ar-rizqa ing rizki bin nikahi, dengan pernikahan. Tapi ya tetap ada usaha, bukan berarti saya sudah nikah kok nggak datang rizki, mana per bulan transfer ATM saya masih tetap kosong. Ya enggak begitu. Secara sunnatullah tetap diikhtiarkan, tapi insya Allah ada jalan, itu loh. Yang penting mau bergerak. Makanya ayatnya rizki itu kan wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampeyan tahu dabba itu apa? Dabba itu dububah, binatang yang melata. Binatang itu mencakup makhluk. Maka di situ tidak disebut wama min makhluqin illa 'alallahi rizquhu, enggak. Atau wama min makhluqatin, enggak, tapi disebut min dabbah. Kenapa? Berarti semua makhluk bisa mendapatkan rizki Allah. Syaratnya ada gerakan yang dinamis untuk menjemput rizki. Makanya dabbah. Faham? Dububah. Itu biasa begitu. Saya dulu di awal-awal nikah dodolan buku, dodol roti bakar, jual es susu, biasa itu kita lakukan. Ya, itu proses. Wa qala alaihi salatu wassalam man tazawwaja, barang siapa yang telah menikah faqad u'tiya, maka teman-teman sudah diberi, dianugerahi sapa man nisfal ibadati, yang separuh dari ibadah. Jadi nilai ibadahnya itu berarti lebih, karena separuhnya sudah diberikan nilai kepada orang yang sudah menikah. Kalau yang masih azib atau yang masih belum menikah, ini masih belum. Ya nilainya sesuai dengan nilai ibadahnya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam syirarukum uzzabukum, saelek-eleke kalian iku uzzabukum, wong kang jomblo-jomblone kalian. Ini jomblo diartikan bukan jomblo gak pacaran loh ya. Ini kadang sudah salah kaprah. Ah, kamu sudah semester 6 kok ndak punya pacar, kok jomblo ae. Jomblo lo gak oleh. Iku jomblo sing piye, bro? Jomblo itu yang dimaksud itu sudah waktunya nikah tapi dia ndak mau. Beda dengan kasus tadi loh ya. Sudah karep nikah, sudah usia hampir 30, jodohnya belum datang-datang. Kadang orang di kampung-kampung tidak memahami kalau ini sesungguhnya adalah urusan Tuhan. Sehingga kita kok iya ya, kapan sih enggak endang-endang harapmu, masalah ini sudah urusannya Gusti Allah. Kalau ada orang tua yang tanya begitu, lah nanti kok endang-endang, sampean tak kok balik. Lah sampean kok kandang-endang. Lah apa nih? Mati nih kan begitu. Kan soalnya wis tuwa. Wes guyon. Kan itu juga urusan Tuhan. Sehingga saya kadang-kadang kasihan gitu ya. Saya juga pernah punya saudara yang kemudian sampai usia sekian, lalu kemudian akhirnya kan mau silaturahim riyo, aku mikir-mikir, mbok ketemu nang dulur iki takoki, aku males aku rono. Mesti takok ae. Dikira gampang tahu urusan jodoh. Ada orang tuh yang dimudahkan jodohnya, usia sekian langsung ketemu jodohnya langsung cepet. Ada yang agak lama dikit. Ya, tapi kadang-kadang itu ono sing cepet tapi lama ndak punya anak. Sing suwe setahun anaknya loro atau langsung telu, kembar langsung telu. Kan bisa saja begitu. Rahmat Allah itu luas. Jangan dipersempit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum, utawi saelek-elek kalian iku uzzabukum, wa aradhilu mautakum uzzabukum, dan asor-asore wong sing mati di antara kalian uzzabukum. Jadi orang meninggal dalam keadaan jomblo tadi, jomblo karena ndak mau, itu dianggap ndak baik. Tapi bukan berarti syiror itu maknanya sing welek banget, bukan. Ini kan kadang-kadang harus dipahami secara lugha dan harus kontekstual.
Wa qala alaihi salatu wassalam syirarukum uzzabukum rakaatani utawi 2 rakaat min muta'ahhilin dari orang yang sudah berkeluarga iku khairun lebih baik min sab'ina daripada 70 apane rakaatnya min ghairi muta'ahhil dari orang yang belum berkeluarga. Makanya kalau sudah waktunya ya perlu diikhtiarkan gitu loh. Kalau yang mbak-mbak sudah 22 tahun 25 perlu diikhtiarkan, tidak ada salahnya cari informasi. Sampai jangan hanya pasif, tapi tetap aktif, tapi dengan cara yang elegan, bukan maju sendiri. Kamu tak tembak ya, dor. Nah, itu terlalu vulgar. Jadi harus dengan cara-cara yang elegan. Itu insya Allah bisa itu. Ada strateginya. Tapi jangan baca ke saya. Saya tidak tahu strateginya. Nanti ada strateginya. Sayyidah Khadijah kan juga begitu, aktif. Tapi ono strateginya, makanya tidak langsung ke Rasulullah. Kan begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam ma at'amta ma utawi sesuatu at'amta yang engkau berikan, at'amta yang engkau beri makanan, yang engkau memberi makanan, yang memberi makanan sapa sira sapa engkau ing ma zaujataka ing istrimu, karena kewajiban nafkah kan di suami. Fahuwa maka utaima iku laka iku bagimu sodakotun utawi sodako, atau fahuwa laka iku sodako, atau fahuwa iku laka sodako, terserah milih yang mana. Itu mau pilih Eropa aja itu. Maka itu bagimu bernilai sodako gitu loh. Makanya jadi orang tua itu jangan pelit kepada istri, kepada anak. Suami apalagi, suami kadang-kadang ono sing medit, nang anake gak medit, nang bojone medit. Alasannya kenapa? Kalau anak itu tidak ada mantan anak, tapi kalau istri nanti bisa mantan istri. Lah sampai ini saiki bojomu tak dudu, kok terus mau medit perhitungan. Nek ono ya berikan, kecuali kalau kondisinya tidak ada gitu loh. Wong kalau tidak ada itu loh, orang perempuan di Indonesia itu loh siap membantu untuk mensupport kebutuhan ekonomi keluarga. Itu hebatnya wanita-wanita Indonesia. Al-babu sadis wal 20 bab yang ke-26 fit tasydidi ala zina laini, ing dalem bangetake ala zina, ing atasi menjaga diri jangan sampai jatuh kepada zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zina utawi zina iku yurithu mewariskan atau menyebabkan apa zina al-faqra ing fakir, kefakiran. Fakir itu bisa fakir jiwanya, fakir hartanya, ya fakir dalam banyak hal. Hati-hati, karena zina tadi kenapa kok menyebabkan fakir? Karena dia merusak kunci pintu rizki. Ya, ada orang zina, memang warahmati wasi'at kullasyai, masih terbuka kesempatan untuk taubat. Tapi kalau sekali dia pernah zina, apalagi pas zina berkali-kali, dia tidak bisa menemukan apa ya yang sesungguhnya, ketenangan yang suatu seketika dia akan terngiang-ngiang lagi, teringat lagi, akan sedih lagi. Itu kalau sudah tobat. Yang bahaya itu kalau anda tidak ada tobatnya sampai meninggal, bahaya. Makanya hati-hati. Itu ketoke indah karena dikepasi oleh setan. Orang itu kalau laki-laki perempuan belum dalam ikatan menikah itu memang setrumnya lebih besar. Wis ta. Sampean perempuan harus bisa menjaga diri. Sampean mau digonceng sekali, 2 kali mungkin bisa menjaga jarak. 3 kali, 4 kali mulai direm dadak. Akhirnya jaraknya maju sampean. Apalagi kalau sudah jadian, pacaran begitu ya. Kata si laki-laki begini, masa awake dhewe iki padha mbek koncoan, kamu kan sudah pacar aku, minta lebih. Wis itu bukan cinta itu. Wis mesti ono-ono itu. Terus ini yang sering saya sampaikan, ini kawe dok-dok pesertai. Perempuan itu psikologisnya beda dengan laki-laki. Sampean perempuan kalau salaman atau bahkan digandeng oleh cowok, statusnya mbu pacar mbun opo ya. Bagi sampean, bagi perempuan itu seringkali psikologisnya mengatakan begini, ini sosok yang melindungi saya. Ini sosok yang perhatian sama saya. Itu kamu segi perempuan. Tapi kamu laki-laki, mohon maaf sekali. Saya laki-laki, pernah saya ceritakan di kelas. Enggak ada kurikulum itu tidak ada. Yang ada itu begini, hari ini saya berhasil menggandeng tangannya, itu mesti gandengan nafsu. Wes salah. Saya pengalaman sudah sekian puluh tahun jadi laki-laki.
Saya sering menggemborkan dan mendakwahkan mengkampanyekan ini di mana-mana, cek sampean hati-hati. Kok sampean wis dileno gak percaya, ya iku urusan sampean, yang penting saya sudah mengingatkan. Lanang pokoknya nafsu yus. Nanti kalau sudah gandengan tangan, dia akan berpikir, hari ini saya sudah berhasil tangan, besok apalagi. Dia mulai pegang pinggul sampean begini gandeng. Gayanya melindungi, marah sampai wedok ngalem pisan. Oh, waduh. Iki ulo marani gepuk. Apinya itu laki-laki, perempuan itu kayu bakarnya. Cuma kalau ini sudah disumet, kayu bakar sudah kena pertamak, pertalit, walaupun oplosan, ini gampang murupe. Bus, sudah lupa daratan. Koyok-koyok itu seakan-akan ini yang akan menjadi imam sampean. Padahal naudzubillah, terjadi kehamilan setelah zina, sampean ditinggal. Apa yang terjadi? Tidak mau makan. Pilihannya cuma dua. Anda mau bangkit atau Anda terpuruk sekalian. Mesti dua itu pilihan. Kalau terpuruk sekalian, ditinggal oleh pacar yang sudah menodai dia akan berpikir begini, saya ini sudah kotor, saya ini sudah berzina, saya ini sudah tidak perawan lagi, saya ini sudah buruk, sudahlah mesisan, saya jual saja diri saya. Bisa begitu. Kalian lihat banyak kasus begitu. Atau kalau mau membangun dari awal, dia harus cari tempat, hijrah, nyari tempat yang tidak ada orang tahu. Karena dia betul-betul membangun dari awal pengen baik. Tapi yang begini yang aneh. Pangan jogoan awakmu. Temen kira. Saya kalau bab ini betul-betul, makanya ini juga judulnya ini Imam As-Suyuti ini fit tasydid loh. Ala zina. Karena zina itu tidak mungkin ujuk-ujuk. Itu pusaran. Makanya Qur'annya jelas. Wala taqrabuz zina, nyedek ilojo. Kenapa? Karena Anda akan tersedot dalam pusaran itu. Sampean sudah di luar kendali sampean kalau sudah begitu. Makanya jauh-jauh. Enggak digonceng rono berduaan, enggak Sampean harus berani mengatakan tidak. Bagaimana nanti kalau saya diputus Ustadz, kalau saya mengatakan tidak? Lebih baik putus daripada sampean kemudian ternodai dosa zina yang kemudian laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Laki-laki yang gombal tok. Laki-laki yang baik itu cuma 4. Yang pertama, bapak saya, bapak sampean, ya kan baik nih. Oh cuma 3 sama saya. Guyon-guyon ya. Ini yang gombal, kau jangan percaya ini. Tidak semua yang lu dengar itu benar. Tapi yang ngaji ya benar. Yang apik diikuti. Jadi begitu. Wa ala alaihi salatu wassalam. Zina laini iku an-nadharu, utawi zina dua mata iku an-nadharu, memandang. Memandang di sini memandang hal yang tidak baik, yang pandangan itu bisa mengantarkan pada dosa zina. Bukan pandangan delok ini. Makanya memang pandangan pertama itu rahmat, yang kedua laknat. Ini terutama laki-laki. Kenapa? Karena ayatnya itu didahulukan laki-laki. Surat An-Nur 30-31 itu kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Baru perempuan diingatkan wa kullil mu'minat. Kalau laki-laki itu cuma 2 pesannya, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, menjaga kemaluannya. Karena dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana lagi. Ya, 2 itu. Kalau perempuan banyak proteksinya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Lanjutannya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin. Aduh, kita waktunya. Dan seterusnya, silakan dibaca tafsirnya. Iki lek gak mari berarti ya hatam iki, Pak. Sudah. Insyaallah. Tadi saya mau mulai jam 4, khawatir belum ada orang. Saya sampai titik. Titiknya huruf. Ada titiknya semua. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nadharu ilan nisa'il ajnabiyyati minal kaba'ir. Utai pandangan kepada para perempuan-perempuan lain al-ajnabiyyah iku minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Dosa besar setelah urutan dosa syirik. Sudah apa-apa wis? Sudah ya? Nanti insyaallah nanti bisa sampai lanjutkan sini. Pokoknya intinya pesannya begitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.